sudah sangat paham ini menjadi makanan sehari-hari, ya. Kita semua, termasuk dosen juga, apalagi Bapak Ibu begitu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mendesain, merancang, mengembangkan perangkat pembelajarannya, ada identitas, ada CPKD, tujuan pembelajaran, sampai dengan assessment otentik, plus dengan lampiran-lampirannya ya Bapak Ibu. Jadi ada materi ajar, ada media ajar, kemudian ada asesmennya yang mungkin rubrik dan sebagainya, dan LKPD-nya. Begitu, itu juga harus dilampirkan. Jadi bukan hanya RPP yang berupa rancangan, langkah-langkah, itu bukan, tapi memang harus lengkap, lengkap sekali gitu. Itu yang harus diupload di uh, platform UKIN. Nah, ini tips saja Bapak Ibu. Jadi, saya selain dari Juknis, apa yang saya sampaikan ini saya mencari dari beberapa sumber, dari sudut pandang peserta UKIN dan juga dari penguji. Ada banyak hal-hal yang disampaikan untuk tips lulus, kemudian alasan kok kenapa sampai ada yang tidak lulus. Nah, seperti itu. Itu saya rangkum dan kita diskusikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi menambah wawasan dan menambah persiapan sehingga nanti kalau ada hal-hal yang terjadi oleh peserta lain sebelum-sebelumnya yang menghambat kelulusan itu tidak akan terjadi di Bapak Ibu begitu. Yang pertama itu mohon dipastikan dari CP dari awal kata pertama di RPP atau di modul ajar sampai yang terakhir itu semuanya selaras begitu, karena ternyata ada saja yang tidak nyambung gitu. Kemudian nah ini jadi Bapak Ibu nanti akan dinilai berdasarkan rubrik begitu, tapi kan kami juga tidak bisa share membagikan rubriknya begitu. Nah, tapi kami berikan gambaran umum apa saja yang mohon Bapak Ibu pastikan nanti di perangkat pembelajarannya. Misalnya mohon dipastikan nanti Bapak Ibu menggunakan strategi yang berpusat pada peserta didik. Karena ternyata ada yang gagal itu ini dari yang disampaikan oleh penguji, ada yang gagal itu karena pesertanya duduk dari awal sampai akhir sekitar 80% itu hanya duduk lecturing, lecturing apa ya, ceramah begitu. Kurang interaksi, kurang memberikan paparan ke siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri begitu. Jadi tidak ke student centered learning tapi masih ke teacher centered learning, kemudian hanya duduk sehingga kurang interaksi. Nah, itu mohon tidak terjadi di Bapak Ibu nanti. Kemudian ada menumbuhkan nalar kritis, ada kolaborasi, kreativitas, dan juga karakter. Salah satu yang saya tonton itu waktu kami BIMTEK itu ada guru yang sesimpel misalnya diminta untuk menghargai temannya atau membuang sampah. Nah, seperti itu ya. Itu hal-hal yang bisa Bapak Ibu nanti masukkan atau terapkan di pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mohon dipastikan nanti Bapak Ibu ada penerapan TIK secara adaptif, ada integrasi teknologi di pembelajaran Bapak Ibu. Ada monggo bisa pakai Padlet, Canva, Google Form, atau menggunakan video. Nah, itu bisa dipraktekkan di pembelajaran Bapak Ibu yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, RPP atau modul ajar itu mohon bisa menunjukkan keterampilan guru dalam menyusun pembelajaran. Kami yakin Bapak Ibu itu sudah jagonya deh gitu ya. Cuma walaupun begitu kita pendidik itu memang harus berkembang ya. Kadang ada rasa jenuh, kadang ada yang momen-momen di mana kita benar-benar stuck begitu. Nah, ini mohon
nanti dipersiapkan dengan baik, tunjukkan yang terbaik yang bisa Bapak Ibu tunjukkan dalam pengembangan RPP atau modul ajar. Nah, salah satu yang menghambat kelulusan itu adalah tidak adanya lampiran Bapak Ibu ternyata. Jadi peserta itu hanya mengupload RPP apa ya namanya, RPP-nya saja begitu, tapi tidak mengupload medianya apa, materinya, kemudian assessment-nya, lampiran assessment dan LKPD-nya. Nah itu ternyata menjadi salah satu faktor ketidaklulusan peserta UKP PPG. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu mohon nanti ketika mengupload itu pastikan Bapak Ibu mengupload perangkat pembelajarannya itu secara lengkap gitu, termasuk dengan lampiran-lampirannya. Baik, kemudian video pembelajaran. Untuk video pembelajaran, nah ini Bapak Ibu, jadi apa yang sudah Bapak Ibu upload di sebagai RPP atau modul ajar plus lampiran-lampirannya tadi ya Bapak Ibu, itulah yang harus Bapak Ibu praktekkan. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara perangkat pembelajaran yang diupload dengan video pembelajarannya. Misalnya kalau saya di bahasa Inggris gitu, contohnya perangkat pembelajarannya mengupload penulisan argumentatif esai begitu, mengajarkan argumentatif esai atau paragraf gitu. Lah nanti di video pembelajarannya ternyata membahas hal lain, bukan yang argumentatif paragraf. Nah itu tidak boleh. Dan itu menjadi salah satu hal yang bisa memungkinkan ketidaklulusan karena memang harus sinkron antara perangkat pembelajaran dengan praktek real di kelas melalui video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajarannya, Bapak Ibu nanti silakan dipraktekkan pembelajarannya selama 2 JP utuh ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 versi. Yang pertama kita bahas yang versi 2 JP utuh dulu. 2 JP utuh tidak boleh ada editing begitu, murni real apa adanya itu yang Bapak Ibu upload. Nah yang kedua harus berbasis perangkat yang telah disusun dan diunggah sebelumnya, bukan yang berbeda gitu ya, mohon ini dipastikan. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak Ibu awali videonya itu dengan pengantar singkat. Bapak Ibu bisa menyebutkan nama, asal LPTK, identitas sekolah, kemudian Bapak Ibu menunjukkan KTP di layar. Jadi dipegang seperti ini KTP-nya, kemudian Bapak Ibu menjelaskan atau memperkenalkan diri. Tidak perlu ada, setelah perkenalan tidak perlu diberi video profil sekolah begitu, tidak usah ya Bapak Ibu, cukup kita lakukan apa yang memang diminta di juknisnya saja kita begitu. Nama, asal LPTK, identitas sekolah, dan wajib menunjukkan KTP. Jadi dipegang seperti ini saja KTP-nya. Misalnya begini ya, terlihat nggak ya? Oh nggak terlihat, kena virtual background. Jadi dipegang seperti ini sambil Bapak Ibu memperkenalkan diri. Nah selanjutnya nanti yang pembelajaran 2 JP tadi. Tanpa background musik, tanpa editing dan sebagainya. Nah ini juga salah satu yang disampaikan menjadi alasan ketidaklulusan. Jadi di video 2 JP utuh itu ada yang memakai background musik latar. Akhirnya penguji itu malah tidak bisa melihat, menyimak apa yang secara real terjadi karena malah terganggu dengan musik latarnya itu tadi. Akhirnya ya kami tidak bisa menilai kan, sehingga tidak maksimal nilainya.
Mohon dipastikan Bapak Ibu nanti suaranya itu untuk video jelas, gambar dan suara jelas, formatnya yang dikumpulkan adalah MP4. Nah, kemudian untuk versi editnya, ini memuat bagian-bagian terbaik dari tahapan pembelajaran. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu, kalau di versi utuhnya sudah apa adanya saja, selama 80 atau 90 menit tadi, sementara yang di versi edit itu Bapak Ibu bisa menunjukkan misalnya dari pembelajaran Bapak Ibu itu ternyata bagus di interaksi antar mahasiswa, antar murid, antar siswa begitu. Atau yang bagusnya adalah interaksi Bapak Ibu dengan siswa. Nah, itu bisa ditunjukkan. Kalau di video utuh kan mungkin ada penugasan Bapak Ibu meminta siswa menulis paragraf misalnya begitu, oke. Nah, itu kan ada beberapa waktu yang ya sudah kami mengamati memang apa yang terjadi, siswanya atau muridnya mungkin mengerjakan paragraf, itu dibiarkan real saja seperti itu. Sementara yang di video edit itu nanti misalnya ada proses diskusi yang ternyata bahasa Inggris dan itu tertangkap di kamera, tertangkap di video, ada footage-nya, nah itu bisa dimasukkan begitu. Jadi tampilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang menguatkan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Itu bisa ditampilkan di versi editnya. Mohon dipastikan nanti untuk video selama 2 JP itu terlihat dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Jadi dari pendahuluan, inti, penutup karena memang kami menilainya juga dari awal sampai akhir. Kemudian ada interaksi nyata guru siswa. Jadi videonya mohon dipastikan tidak hanya menyorot mungkin papan tulis saja atau screen saja atau malah Bapak Ibu saja, tapi dipastikan itu kami pengujinya nanti bisa melihat secara real apa yang terjadi selama pembelajaran 2JP itu. Gitu. Nah, ini aspek teknis yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, mohon Bapak Ibu siapkan kamera atau HP yang memang memungkinkan untuk perekaman selama 2JP ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa dicek terlebih dahulu untuk storage-nya, kemudian dipastikan baterainya